Halo, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah partisipasi dalam acara ini ya. Suara saya bisa diterima dengan baik? Baik, Bu Heni. Bisa, Bu. Siap, oke. Hari ini kita bertemu dalam rangka Brown Bag Seminar. Brown Bag itu sebenarnya adalah acara FM, tapi kali ini kita akan berkumpul bersama dengan mahasiswa, terutama untuk mereka-mereka yang sedang dalam masa kegalauan skripsi ya. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai qualitative research yang aplikasinya dalam skripsi mahasiswa. Mungkin akan berguna juga bagi teman-teman yang lain. Mungkin ada mahasiswa yang belum skripsi tapi akan skripsi, atau juga bagi Bapak Ibu yang nantinya akan Bapak Ibu FM yang nantinya akan membimbing mereka. Pembicara kita pada hari ini adalah expert di bidang qualitative research, yaitu Ibu Rindang Widuri. Pasti teman-teman udah pada kenal semua ya dengan Ibu Rindang Widuri. Beliau ini adalah ketua jurusan Master Akuntansi di BINUS. Mengajar sudah lama ya Ibu Rindang di BINUS University. Beliau juga adalah lulusan RMIT di Australia untuk mengambil PhD-nya. Terima kasih sekali Ibu Rindang sudah bersedia untuk berbagi dengan kami ini. Semoga nanti berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan waktu dan Zoom-nya pada Bu Rindang. Silakan Ibu Rindang. Oke, selamat siang Ibu Heni ya. Jadi sebetulnya selamat siang buat semuanya yang sudah hadir, teman-teman mahasiswa serta Bapak Ibu FM di sini ya. Jadi awalnya mungkin kita cerita dulu. Saya mau ceritakan dulu kenapa akhirnya kita adakan acara seperti ini, karena di awal itu kita tuh suka diskusi, saya sama Bu Heni dan dosen-dosen pembimbing skripsi yang lain gitu ya. Bagaimana supaya kita meningkatkan kualitas dari skripsi mahasiswa gitu kan, baik itu yang sifatnya kuantitatif maupun yang kualitatif. Nah, kebetulan saat ini saya untuk sharing terkait dengan kualitatif. Jadi memang konteksnya ini nanti kualitatifnya untuk penulisan skripsi atau tesis. Jadi saya tidak akan terlalu filosofis kualitatifnya ya, sehingga nanti akan berat gitu diskusinya, enggak. Karena kalau kita mau belajar kuantitatif atau kualitatif tentu saja tidak bisa dalam waktu 2 atau 3 jam atau sehari pun nggak bisa, tapi harus bertahap. Nah, sekarang ini yang akan kita bahas itu adalah dalam konteks skripsi. Jadi mungkin di sini kalau teman-teman yang saat ini sedang ambil skripsi ya, terutama yang sedang yang ambil topiknya kualitatif, jika nanti ada pertanyaan yang sifatnya praktikal nih Bu, saya kualitatif ini sekarang punya masalah di sini, itu harus bagaimana ya? Nah, itu silakan ditanyakan aja, karena memang ini acara ini ditujukan untuk itu, untuk jika ada problem teman-teman dan Bapak Ibu dalam membimbing mahasiswa yang kualitatif. Nah, kita diskusi bareng-bareng di sini. Kebetulan di sini juga ada Bu Heni dan juga ada Bu Kade ya, Bu Kartika Dewi yang perwakilan dari jurusan. Mungkin nanti ada pertanyaan apa yang bisa di-capture, yang mungkin bisa diangkat lagi untuk didiskusikan di level jurusan, gitu ya. Oke, berlama-lama mungkin saya langsung aja materi, jadi nanti nggak perlu teman-teman dan Bapak Ibu menunggu sampai materi selesai baru bertanya, jadi silakan aja langsung aja ditanyakan. Bisa raise hand, di sini kita kan ada fitur raise hands atau lewat chat, nanti saya akan dibantu oleh Bu Heni untuk memonitor pertanyaan-pertanyaan. Itu ya Bu Heni ya. Oke, saya coba sharing screen. Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah, Bu. Udah. Oke. Ya, jadi nah di sini doing qualitative research untuk tesis student ya. Tesis student bisa S1 maupun S2 ya. Mungkin kalau yang sedang S3, mungkin ada yang sedang S3 yang berminat untuk qualitative research. Semoga ini bisa menjadi basic knowledge untuk qualitative method.
Oke. Nah, jadi sebelum kita melakukan penelitian apapun metodenya, mau kuantitatif, mau kualitatif, nah itu kita harus memastikan ininya dulu, research question-nya dulu, teman-teman, Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan kita memiliki research question itu yang memang bisa dijawab, yang bisa kita selesaikan. Ya, jadi ciri-cirinya atau saya mungkin memberikan istilahnya misalnya answerability. Apakah research question ini bisa dijawab? Bisa dijawab itu dalam arti ada datanya yang bisa kita peroleh gitu. Ya, karena kalau saya membimbing baik itu S1 maupun S2, itu kadang-kadang research question-nya itu misalnya dia pakai kualitatif, tetapi research question-nya itu nggak bisa dijawab oleh oleh penelitian kualitatif. Misalnya seperti itu, ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Apakah kita punya data? Apakah kita punya akses ke sana gitu ya? Terus akses terhadap data maksudnya. Oke, terus research question itu juga harus saling terkait interconnectedness gitu. Jadi biasanya kalau research question itu kan nggak cuma satu ya, kalau di skripsi biasanya lebih dari satu. Nah, research question antara yang satu dengan yang lain itu harus terkait, teman-teman. Ya, jangan research question satu berdiri sendiri, research question dua berdiri sendiri, sehingga kesannya nanti kita itu melakukan penelitian itu 2 penelitian atau 3 penelitian gitu, ya. Nah, itu artinya apa? Artinya data yang nanti kita dapatkan, data yang nanti kita olah, ya, itu harus bisa menjawab semua research question yang ada di penelitian kita. Gitu. Oke, lalu research question berikutnya adalah relevan, ya, substantively relevan. Kenapa saya masukin substantively relevan? Relevan ini maksudnya gini, kita bikin penelitian itu coba deh, jangan mengulang sesuatu hal yang itu sudah usang. Nah, ini yang suka terutama teman-teman skripsi ya, kalau pertama-tama masukin proposal, itu selalu saya tanya, ini topik ini tuh sudah berjuta-juta orang yang meneliti gitu. Dan sudah berjuta-juta mahasiswa S1 yang meneliti ini gitu. Saya nggak mau gitu ya. Jadi jangan cari topik ya, terutama yang kualitatif ya. Kalau ada teman-teman yang melakukan juga ini sama. Cari yang relevan dengan kondisi saat ini. Gitu. Kalau misalnya kondisi saat ini tentang COVID-19, ya silakan kaitkan COVID-19 dengan accounting misalnya. Ya, saya punya bimbingan 1 semester ini, itu dia meneliti tentang penggunaan mobile banking ya. Lalu ada salah satu indikatornya, kebetulan sih kuantitatif ya. Ada salah satu indikatornya itu adalah perceived risk ya. Perceived risk dalam hal ini adalah resiko terkena COVID-19 gitu ya. Nah, itu quite relevan untuk kondisi saat ini. Jadi tolong diperhatikan, cari topik yang memang yang relevan, jangan yang sudah usang. Karena efeknya apa sih? Kan enak Bu gitu. Enak kan Bu, kita sudah banyak contohnya. Betul. Contohnya sudah banyak sehingga kita bisa gampang cepat belajarnya, mengerjakannya pun cepat. Tetapi ketika nanti kita di ujian, penguji itu udah bosan dengan topik itu, sehingga tidak antusias lagi, gitu ya. Tidak si penguji nggak antusias lagi, ya ngasih nilainya juga tidak antusias jadinya, ya. Karena itu kita sudah tahu pastilah kalau ini berpengaruh terhadap X, pengaruh terhadap Y, misalnya kalau kuantitatif. Seluruh penelitian sudah membuktikan itu. Terus kita buktikan lagi, gitu, ya. Untuk apa? Ya, jadi kira-kira research question ini yang mungkin saya mau highlight ya. Mungkin ada kriteria lain, tetapi kalau untuk saya 3 ini sudah cukup. Jadi pastikan research question kita itu dapat terjawab gitu ya oleh data yang ada. Ada datanya, ada orang yang bisa memberikan data atau ada sumber yang bisa kita akses ya. Lalu terkait antara research question satu dengan yang lain dan relevan dengan kondisi saat ini. Itu.
Oke, berikutnya ya. Nah, ini saya cuma mau kasih tahu aja. Ini kalau saya lihat ketika saya membimbing itu masih banyak mahasiswa yang mix up antara research problem atau research question untuk kuantitatif dan kualitatif. Itu beda, teman-teman ya. Kalau untuk kuantitatif, maunya ini kayak begini. What are the factors associated with the effective classroom teaching of mathematics misalnya? Atau the effectiveness of entrepreneurial education using educational and psychological indicators, ya. Lalu factors, process and sources and so on, ya. What causes burnout among female primary school teachers. Nah, kalau kita lihat di sini semua mengindikasikan adalah misalnya faktor, indikator, ya. Nah, itu kalau yang di kuantitatif. Oke. Kalau yang di kualitatif, nah bahasanya beda, teman-teman dan Bapak Ibu. Kita lihat misalnya how. Jadi how residents in a community of elderly people feel about their life. Jadi kita diminta untuk mengeksplor how do different actors experience the implementation of labor standards misalnya, atau to what extent, ya, and do Indonesian external auditors believe best use provides benefits that improve the quality of an audit process misalnya. Atau to what extent does the literature on the framework provide insight into gas adoption in Indonesia. Jadi dari pertanyaannya, dari bentuk pertanyaan aja udah beda antara kualitatif dengan kuantitatif. Nah, ini teman-teman tolong dilihat lagi research question-nya. Itu research question teman-teman kalau yang pakai kualitatif ini nuansanya nuansa kuantitatif atau sudah kualitatif gitu ya, karena sebenarnya dari research question itu kalau kita baca penelitian biasanya saya lihat apa sih research question-nya. Nah, dari research question-nya itu kita sudah punya feel. Oh, oke, ini nih kayaknya kuantitatif. Oh, oke, ini kayaknya kualitatif atau bahkan mixed method misalnya. Ya. Nah, jangan sampai nanti nuansanya kuantitatif, ternyata kamu mainnya kualitatif, gitu. Ya, udah jadinya bingung nih nanti yang mereview penelitian kita. Oke. Mungkin ada pertanyaan sampai research question atau research problem? Belum ya? Oke. Lanjut. Nah, oke, literatur review. Ya, ini yang kadang-kadang kalau saya lihat ya oleh mahasiswa, mungkin ini Bapak Ibu sebagai dosen pembimbing juga bisa concern di sini. Literatur review itu kadang ya udah yang penting ada teorinya, udah saya tulis aja deh begitu gitu. Ya. Dalam menulis literatur review itu juga ada ada tekniknya, ada nggak sembarangan gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus melakukan literatur review? Bisa nggak sih, kan kita sudah tahu nih kita mau melakukan penelitian ini. Ya sudah, langsung aja lakukan penelitian. Tuh, ya. Nah, kita jadi kalau penelitian itu, ini saya kasih note, don't try to reinvent the wheel. Artinya kita udah tahu ya roda itu bulat. Udah, biarin aja bulat, jangan dibikin roda bentuknya model lain lagi gitu. Ya. Jadi sama di penelitian itu juga gitu. Artinya apa? Penelitian kita itu harus dibangun berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Tuh. Nah, supaya kita tahu ya topik tertentu itu kemajuan penelitiannya sudah sampai mana sih? Jadi kita baca topik yang akan kita teliti. Di area yang kita akan teliti itu kita baca sehingga kita tahu sudah sejauh mana. Untuk apa? Yaitu tadi untuk menjawab jangan sampai punya penelitian itu sebetulnya topik yang sudah usang, yang sudah banyak sekali diteliti 10 tahun yang lalu gitu. Ya. Itu salah satu gunanya dari literatur review. Nah, jadi ini alasannya atau kenapa kita harus melakukan literatur review. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang harus dijawab ketika kita melakukan literatur review. Jadi what does your study fit in relation to the relevant literature?
ya. Jadi penelitian yang akan kita lakukan ini ya, itu tuh kalau dibandingkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada, itu posisinya di mana gitu. Apakah kita hanya ingin mereplicate gitu ya, mereplicate penelitian yang sudah ada, atau kita mengextend penelitian yang sudah ada, atau apa ya, kita memang ingin menawarkan sesuatu hal yang baru dari penelitian yang sudah ada gitu. Ya, lalu what is its connection to the literature? Ya, bagaimana nanti literatur memberikan fondasi terhadap penelitian kita, gitu. Kaitannya dengan yang sudah ada juga seperti apa. Nah, yang ketiga ini penting. How will your research move beyond what we already know? Jadi artinya bagaimana research yang sekarang kita bikin ini itu berbeda atau unik dari knowledge atau penelitian yang sudah ada. Jadi ibaratnya kontribusi penelitian kita itu apa sih gitu terhadap penelitian yang sudah ada. Nah, bagaimana kita tahu kontribusi kalau kita tidak tahu sekarang posisinya udah sampai mana nih penelitiannya? Penelitian yang sudah ada maksudnya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, lalu literatur review presentation. Literatur review presentation maksudnya kalau di kita kan terutama pas di bagian subsection penelitian terdahulu itu kan ada yang mempresentasikannya dalam bentuk table, ya ada yang dalam bentuk narasi. Nah, belum ada yang menampilkan dalam bentuk diagram. Nah, yang bentuk diagram tuh kayak apa? Ya, kalau bentuk narasi ya udah berarti kan kita menulis dalam bentuk paragraf. Ya, kalau table kita sarikan penelitian yang terdahulu itu dalam bentuk table. Nah, kalau yang diagram tuh kayak apa? Nah, kalau diagram, mungkin saya bisa kasih contoh ya untuk yang diagram, misalnya seperti ini. Nah, ini saya sudah terlihat ya, teman-teman ya, Bapak Ibu. Terlihat. Oke. Terlihat jelas, Bu. Ya. Nah, ini saya coba mappingkan. Ini saya ambil dari disertasi saya. Jadi saya bikin diagram karena saya pikir kalau narasi itu sudah, tabel juga saya bikin. Tetapi saya mikirnya kok saya masih susah ya mappingin penelitian yang sudah ada dibandingkan dengan penelitian saya gitu loh. Saya ingin tahu posisi saya tuh di mana sih dibandingkan jika dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada. Maka saya bikinlah diagram ini. Jadi diagram tidak ada aku ya, bebas aja terserah. Mau dalam bentuk gambarnya bulat-bulat kayak gini atau gambar yang bentuk lain silakan. Yang jelas intinya adalah kita pembaca itu bisa dengan cepat men-spot posisi penelitian kita dibandingkan penelitian yang sudah ada. Nah, jadi kalau saya bisa ambil contoh, misalnya gini, saya pengen tahu penelitian yang dalam topik yang saya teliti pada saat itu dari sisi kuantitatif dan kualitatif. Oke, lalu saya bagi lagi dari sisi respondennya. Respondennya apakah dari internal auditor dari the big 4, 5, 8, ya dulu big-nya tuh sampai 8 ya, atau yang non big 4, 5, 8, atau juga auditor government gitu ya. Lalu setiap paper yang saya baca ya, terus saya tandain. Oke, ini misalnya nomor-nomor ini adalah nomor kode paper yang saya baca. Jadi saya bikin kode sendiri. Contoh misalnya kode yang ini yang di nomor 1 ya, mungkin bisa saya besarin ya. Nah, lebih besar kan? Ini nomor 1. Misalnya, oh ini auditor di negara UK. Di paling bawah ini adalah teori yang dia pakai. Dia tidak men-state dia pakai teori apa, gitu ya. Lalu, misalnya di nomor 10. Di nomor 10, ini auditor, ini ada, dia ada di persimpangan gini, artinya auditor, responden penelitiannya itu adalah auditor yang berasal dari the big 4, let's say, dan non big 4. Respondennya itu.
ya. Sementara yang nomor 1 tadi respondennya hanya auditor yang dari non Big Four. Nah, kalau yang ini respondennya hanya yang the Big Four saja. Kalau yang di tengah-tengah ini berarti dia mengcover Big Four dan non Big Four. Gitu. Ini semua saya mappingin, yang internal auditor juga saya mappingin, gitu kan. Sampai kualitatif, dari sini saya bisa lihat, oh ternyata yang kuantitatif ini sudah banyak nih, gitu. Yang melakukan penelitian kuantitatif dalam topik yang sedang saya teliti itu sudah banyak. Oke. Dan untuk kualitatif, hanya pada saat itu baru cuma 3 paper yang saya temui waktu itu. Yaitu paper yang saya kasih kode 5A, ya, dan 5B, ini satu penelitian, dan paper nomor 7. Nah, penelitian saya ada di mana? Penelitian saya ada di sini. Gitu. Ya, jadi dari sini saya orang bisa langsung men-spot. Oke, berarti penelitian kita tuh tidak tumpang tindih dengan penelitian yang sudah ada. Gitu. Ya, jadi di sini bisa dengan cepat. Ini contoh dengan menggunakan diagram. Tapi sekali lagi memang untuk membuat dalam bentuk diagram ini sesuai dengan kebutuhan, tidak baku bentuknya seperti ini, sesuai dengan konteks penelitian teman-teman. Kalau dalam bentuk tabel, nah ini dari nomor-nomor ini kan saya kasih nomor. Lalu dalam bentuk tabelnya itu saya summary dalam bentuk seperti ini. Gitu. Jadi nomor, author, year, country, focus, size of audit firm, method, teori, framework, modelnya yang dipakai apa, tipe CATS-nya apa. Jadi gini, ini juga banyak yang salah nih teman-teman ketika teman-teman menyajikan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel. Ini judulnya ditaruh di tabel sini. Judul nggak perlu ditaruh di tabel ya, teman-teman ya, karena itu sudah ada di mana? Di daftar referensi. Jadi yang kita tampilkan di sini, kalau bisa itu betul-betul menyajikan isi dari penelitiannya. Ini kayak misalnya, ini pengarangnya pasti dong, year-nya berapa, country-nya mana, fokusnya mana. Fokusnya ini tadi yang saya bilang respondennya siapa, gitu. Lalu audit firm yang ditelitinya mana, metode yang dipakainya apa, kuantitatif menggunakan weight-based survey, ada lagi yang kuantitatif tapi survei manual aja. Teori yang dipakai apa, lalu tipenya apa. Nah, ini saya sampaikan dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, ada yang kuantitatif case study dan kuesioner, ya, teori yang dipakainya UTEUT, ada yang kualitatif menggunakan in-depth interview, ya. Oke, nah ini kalau dari tabel. Kalau narasi, ini banyak sekali ya, ada 16. Kalau dari narasi, saya sudah sajikan di atas. Di atasnya ini dalam bentuk narasi. Itu ya, teman-teman. Jadi, dalam penyajiannya, terutama untuk penelitian terdahulu, ya, previous studies-nya, itu bisa disajikan dalam bentuk narasi, tabel, ataupun diagram. Ya, tapi ada ada dosen yang prefer pakai narasi, ya nggak apa-apa. Ya, kalau saya sendiri sih lebih suka narasi plus tabel gitu. Kalau bisa jangan tabel saja atau dia ya, tapi narasi. Jadi narasi itu harusnya sih ada gitu. Lalu habis narasi disampaikan entah dalam bentuk tabel atau dalam bentuk diagram. Oke. Nah, satu hal lagi yang sering diabaikan oleh mahasiswa ini yaitu dalam penulisan referensi. Kelihatannya sih memang sepele ya, penulisan referensi. Tapi kalau kita sebagai peneliti itu ya, referensi itu krusial. Ya, jadi bentuk kita menghormati peneliti terdahulu itu adalah dengan cara mensitasi tulisan mereka dan mencantumkan data mereka, ya, dalam hal ini nama dan tahun, gitu ya, nama dan tahun itu dengan benar, ya. Itu salah satu kita meng-acknowledge penelitian terdahulu. Nah, kalau kita pakai manual, ya, kalau kita pakai manual itu memang susah, ya, karena ingat
kita punya buku panduan skripsi, ya. Nah, di panduan skripsi atau di panduan tesis, itu tolong dilihat, kita menggunakan referencing style-nya apa. Kalau nggak salah APA ya. Nah, itu diikuti. Ada contoh, bahkan di buku panduan itu sudah diberikan contoh penulisannya. Ya. Nah, ini kadang-kadang mahasiswa abai, gitu. Ya, asal aja nulisnya. Ya. Terus, apa namanya, yang nggak care, pokoknya oke, definisi audit ya udah lihat dari skripsi sebelumnya definisi audit itu begini, ya udah saya tulis aja padahal sebetulnya nggak baca gitu ya. Begitu juga itu misalnya penelitian ini ya langsung aja ditulis tanpa dicek betul nggak di penelitian itu ada konten itu. Nah, ini kalau saya kadang-kadang suka random ngecek. Bener nggak sih ini papernya ada pertama, terus bener nggak sih hasil ini ngomongnya seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang saya kalau mereview itu memang suka lama, mungkin mahasiswa saya ngerti ya, tahu lama kadang-kadang seminggu lebih karena apa namanya ya itu tadi karena saya kadang suka ngecek random literatur yang dia pakai. Beberapa kali saya suka temui itu enggak tertulis di dalam literaturnya si A menyatakan ini, si B hasil penelitiannya begini. Oke, saya baca, saya cari ya papernya ternyata enggak gitu. Ternyata bukan dia yang menulis gitu. Ya, nah itu biasanya saya minta untuk revisi. Oke, nah tapi kita enggak apa namanya terkait dengan teknis ya. Jadi itu kan sangat teknis ya, nulis referensi pakai titik koma lah, apalagi APA style itu kayak apa, nanti ketuker-tuker lagi dengan Harvard style atau style yang lain gitu ya. Nah, ada beberapa software sebetulnya yang bisa kita gunakan untuk membantu ya kita dalam menulis referensi, termasuk di dalamnya daftar pustaka. Ya, jadi ada software Zotero, EndNote, Mendeley atau ini apa fitur di Microsoft Word ya. Nah, untuk yang semester ini saya mewajibkan mahasiswa saya untuk menggunakan referencing manager ya dalam membantu mereka untuk menuliskan referensinya dan daftar pustakanya atau daftar referensinya gitu ya. Nah, minggu depan akan ada tutorialnya ya. Nanti mungkin akan dibantu lagi oleh Bu Heni dan tim lab Pak Ino ya untuk mendesiminasikan informasi ini. Jadi teman-teman nanti teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang ingin ikut tutorial Mendeley itu silahkan. Itu nanti yang akan bicara adalah mahasiswa skripsi saya, kebetulan ada 2 yang sudah menggunakan Mendeley. Jadi maksud saya daripada yang tahu cuman bimbingan saya aja, ya, maksudnya daripada yang bisa Mendeley cuman bimbingan saya aja, bagaimana kita ajak teman-teman lain, teman-teman mahasiswa lain yang juga sedang menulis skripsi atau tesis untuk ikutan belajar, gitu. Ya, silakan kalau nanti mau ikut di acara tutorial Mendeley ya, kita pakai Mendeley. Kalau EndNote itu berbayar, ya. Kalau Zotero itu juga free ya, kalau nggak salah. Nah, kalau yang di Microsoft Word ya apalagi ya sudah ada di situ, tapi apa namanya yang besok akan ada tutorial itu adalah Mendeley karena ini juga sering digunakan itu ya. Jadi biarkanlah hal-hal teknis itu diserahkan ke software, jadi kita nggak perlu mikir, cukup kita pusing mikirin masalah bagaimana data collection, bagaimana analisis data, bagaimana writing up, udah itu aja. Kalau masalah teknis cara nulis segala macam serahkan ke software aja. Cuma memang mungkin kita harus kita harus invest time untuk belajar dulu. Tapi itu nggak sulit. Ya, itu nggak sulit kok. Oke, nah kita masuk ke inti dari kualitatif, data collection ya. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau untuk kualitatif ya, ini satu hal yang paling sering, yang biasanya yang pertama kali saya tanya kalau ada mahasiswa saya itu mau melakukan penelitian dengan kualitatif, saya selalu tanya, kamu punya akses nggak untuk interview people di situ atau untuk mengobservasi tempat itu, gitu. Punya nggak? Kalau nggak punya, terus bagaimana mengupayakan supaya kita bisa interview orang?
atau untuk observe tempat tersebut yang ingin kita teliti. Ya, jangan dipaksakan, karena kalau kita nggak punya akses, nanti pada saat kita writing up, kita mau nulis apa gitu. Karena kalau di kualitatif itu kekuatan tuh kita harus bercerita gitu ya, kriterianya untuk validity dan reliability atau quality, bagaimana kita memaintain quality untuk penelitian kualitatif. Ya, salah satunya kita harus bisa mendeskripsikan dengan clear, dengan detail terhadap apa yang kita teliti. Gitu. Nah, ini ya pertanyaan pertama saya adalah ini. Do you have an access or permission to interview people or to observe places? Gitu. Ya. Kalau punya, ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Kalau tidak punya, bagaimana mengupayakannya supaya nanti kita bisa interview di situ. Gitu. Itu pertanyaan penting. Pertama kali yang saya tanya. Karena saya nggak mau nanti percuma, kita sudah bagus, bab 1 sampai bab 3 sudah bagus, kualitatif, begitu data collection kita nggak boleh interview. Gitu. Apalagi dalam kondisi sekarang, yang kita lagi physical distancing. Ya, semua orang kerja dari rumah. Kerja dari rumah itu kan malah lebih repot kita. Dari pagi sampai malam di depan komputer. Nah, orangnya mau nggak kita interview? Gitu. Oke. Ini pertanyaan penting yang pertama. Nah, dalam data collection biasanya aspek-aspek yang harus kita pikirkan. Pertama, how many interviews do I need? Ya, jadi berbeda dengan kalau kita kuantitatif. Kalau misalnya kuantitatif dengan primary data, kita sebarkan kuesioner. Di awal kita sudah tahu berapa populasinya, lalu kita hitung sampelnya. Nah, sudah. Artinya paling tidak kita mengumpulkan kuesioner sebanyak jumlah sampel yang sudah dihitung tadi. Gitu kan? Dari awal kita udah tahu angkanya berapa. Oke. Tapi kalau kualitatif itu nggak bisa begitu. Ya, kalau kualitatif nggak bisa. Oh, populasi ada 100. Berarti kita data collection 30 orang ya, Bu. Nggak bisa. Ya. Bisa saja populasinya 100, ternyata kita butuh data collection-nya 50 misalnya. Ya, jadi ada rule of thumb-nya, ya, ada teori yang bisa kita jadikan acuan, ya. Berapa banyaknya interview yang harus kita lakukan itu adalah jika data collection kita sudah mencapai yang namanya saturation point. Saturation point, artinya saturation point itu adalah sejauh mana, ya, ketika kita melakukan interview, maka responden kita itu sudah tidak memberikan informasi baru lagi. Atau bukan respondennya tidak memberikan ya, tapi kita tidak mendapatkan informasi baru dari partisipan yang kita interview. Jadi misalnya kita sudah interview 20 orang. Ya. Begitu interview 20 orang, kita interview ke 21 orang nih. Ya, orang ke-21 itu tidak memberikan informasi baru. Artinya semua yang disampaikan oleh orang ke-21 ini itu sudah tercover di 20 orang tadi. Sudah pernah disebutkan oleh 20 orang tadi. Ya. Terus oke, masih penasaran nih. Kita coba di partisipan ke-22. Ya, kita coba lagi. Sama, di partisipan 22 juga informasinya sama, ya, sudah disampaikan oleh partisipan 1 sampai 21. Nah, artinya apa? Artinya itu waktunya kita stop untuk melakukan interview. Oke, waktunya. Jadi di awal kita tidak bisa mendetek, kita tidak bisa memastikan berapa orang yang mau kita interview, tidak. Tetapi kita berhenti melakukan interview ketika kita tidak mendapatkan informasi baru lagi dari partisipan. Oke, nah ini terkait dengan jumlah interview. Lalu, what question should I ask? Ya, pertanyaannya apa? Saya mesti nanya apa ini? Gitu. Kalau
kita kuantitatif pakai kuesioner, ada kuesionernya, ya. Tapi kalau kualitatif bagaimana? Apakah kita bisa bertanya apa yang ada di pikiran kita? Misalnya kita mau melakukan tentang internal control, misalnya ya. Terus kita langsung tanya ke interview. Oke, kalau internal control di tempat Bapak bagaimana sih? Gitu. Bisa nggak kita langsung begitu? Nggak bisa, ya. Jadi terkait dengan questions interview atau interview question yang akan kita sampaikan, yang akan kita tanyakan ke partisipan atau ke responden, itu sama dengan kita menyusun kuesioner untuk kuantitatif, yaitu harus mengacu kepada literatur. Ya, jadi nggak bisa kita bertanya out of the blue, oh saya mau nanya ini, ya, saya mau nanya ini aja deh, nggak bisa. Ya, tapi harus mengacu ke literatur. Dan literatur yang kita baca sesuai dengan topik. Nah, biasanya, bukan biasanya ya, disarankan kita punya yang namanya interview schedule. Atau ada orang yang kalau satu buku nyebutnya interview schedule, buku lain nyebutnya question list, ya sama aja lah pokoknya. Tapi bentuk dari interview schedule kurang lebih seperti ini ya. Oke, berarti saya harus manual nih ininya. Ntar saya buka filenya dulu, interview schedule. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Bu Rindang mau tanya boleh, Bu? Boleh, silakan Bu. Ya, Bu, kalau misal tadi Bu Rindang bilang kan kalau misalnya kita mau bertanya pada narasumber, itu kan sampai dengan jawabannya nggak ada informasi. Ya. Nah, kalau kualitatif dengan keterbatasan narasumber, itu gimana tuh, Bu? Tetap aja bisa dikatakan valid kan dari pertanyaan coding-coding yang kita dapat. Misalnya mau penelitian di kantor gitu, karyawannya memang hanya 30 orang gitu kan. Nah, nanti kan dari semua pertanyaan kita coding tuh. Itu tetap bisa dikatakan valid kan, Bu, walaupun pertanyaannya itu kalau dibilang udah habis informasi yang didapat atau belum, ya karena memang ada keterbatasan narasumber gitu. Oke, jadi maksudnya ini ya, apa namanya, mungkin bukan keterbatasan narasumber sih kalau saya sebutnya, karena ini kan konteksnya kan misalnya ada populasinya di kantor 10 orang misalnya gitu ya. Iya. Ya, oke. Nah, 10-10-nya kan kita interview, begitu ya maksudnya. Nah, kalau itu mungkin kita sebagai researcher harus memastikan bahwa semua informasi yang kita butuhkan itu memang sudah terjawab dari 10 orang ini, gitu. Ya, dan ya kalau yang tadi saya sampaikan saturation point itu misalnya populasinya banyak, gitu. Kayak misalnya kita mau menginterview auditor, berapa juga jumlah auditor atau akuntan publik deh. Akuntan publik kan tahu tuh jumlahnya berapa, ada datanya. Masa semua berapa dari sekian ratus orang AP itu berapa yang harus kita teliti, harus kita interview. Nah, itu kan repot juga ya. Gitu. Berarti nah kalau posisinya kayak gitu, kondisinya seperti itu, baru kita menggunakan saturation point tadi. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nah, ini saya share contoh dari tadi saya bilang interview schedule ya. Interview schedule. Oke, terlihat ya? Bisa dilihat ya sekarang ya teman-teman ya. Nah, jadi saya saya siapkan ini adalah draft awal interview schedule saya, awal banget ya. Karena research question-nya ini juga saya lihat masih research question yang awal banget ya, tahun 2012. Karena terus ini kebetulan saya pola ini saya pakai untuk disertasi saya, tapi research question-nya itu enggak seperti ini, udah berubah ya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini interview schedule. Jadi kita lihat misalnya
potential questions. Potential question itu pertanyaan interview apa yang nanti akan saya tanyakan. Jadi semua pertanyaan itu saya mapping kan, ya. Misalnya saya tanya tentang pengalaman, what are your years of experience misalnya. Nah ini untuk menjawab research question yang mana sih, gitu. Untuk membantu saya dalam menjawab research question yang mana, 1, 2, atau 3, ya. Research question 1, 2, 3 ada di bawah di sini, gitu, ya. Lalu alasannya. Kenapa saya harus bertanya tentang ini? Ya, kenapa pertanyaan ini harus saya tanyakan gitu. Jadi saya tulis di sini karena ada yang menyampaikan bahwa the higher auditor positions will have different perceptions about using gas gitu. Jadi langsung dalam konteks penelitian kita, ya, alasannya kenapa kita bertanya itu. Teori yang terkaitnya apa? Ya, terkait dengan years of experience. Teori terkait ini misalnya Utewood, di mana di dalam Utewood itu menyatakan bahwa age and experience differences have been shown to exist in context, gitu, dan referensinya. Semuanya saya lakukan seperti itu. Jadi mau kualitatif pun, ya, pertanyaan interview kualitatif pun harus ada dasar teorinya. Itu harus ada mengacu ke literatur dan jelas referensinya, gitu. Sehingga apa, nanti ketika kita mengolah data, apalagi kita sudah mappingkan ke research question ini, kita mengolah data itu mudah, ya, gampang. Kita nggak terlalu overwhelmed nanti dengan data, karena dari awal kita sudah mappingkan strukturnya itu sudah jelas, gitu. Oke, nah ini ada berapa? Ada 11 halaman untuk yang saya punya. Ya, semua terkait dengan literaturnya itu udah saya mappingkan juga di sini. Oke. Nah, terakhir referensinya semua ada di bawah, ya. Kenapa sih kita harus melakukan hal seperti ini? Nah, nanti di slide terakhir, ya, terkait dengan quality of qualitative research, ya, itu nanti ada kenapa dokumentasi yang baik terhadap proses penelitian kualitatif kita. Oke, ya, ini saya stop share. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan dari tabel ini mungkin? Tidak ada? Oke, terlihat lagi. Tadi kita udah sampai sini interview schedule, ya. Jadi bentuknya tadi dari tabel yang seperti saya perlihatkan. Lalu yang berikutnya, kita sudah punya nih interview schedule. Kita sudah punya nih pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan. Tadi kan sudah tuh potential questions. Nah, berikutnya sebelum kita terjun ke lapangan, sebelum kita betul-betul interview orang yang partisipan yang akan kita interview, kita pilot dulu. Nah, biasanya bisa pilot, bisa dengan teman, atau bisa dengan supervisor, dengan pembimbing, gitu ya. Nah, untuk memastikan apa? Untuk memastikan supaya satu, pertanyaan yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh responden, gitu. Terus kedua, jangan sampai ada pertanyaan yang kalimatnya itu bersayap, ya, sehingga si responden itu jadi mispersepsi. Kalau respondennya udah mispersepsi, nanti jawabannya kan jadi nggak akurat, ya, gitu. Terus ya, untuk memastikan secara keseluruhan, ya, kita mempilot interview schedule kita itu untuk memastikan kalau semua pertanyaan yang kita akan tanyakan ke partisipan itu memang sudah dapat dipahami dan kita bisa tahu oh ya, oke, berarti kalau dia paham, jawabannya kan udah sesuai dengan apa yang kita maksud, gitu ya. Nah, itu untuk piloting. Nggak usah banyak-banyak untuk mempilot, mungkin 2-3 orang aja cukup, gitu ya. Oke, kalau ternyata masih ada yang salah, masih ada yang mispersepsi atau penggunaan kalimatnya bias misalnya, nah itu kita harus perbaiki dulu. Oke, lalu pada saat interview, don't ask your research question directly. Jadi, tadi kan ada research question tuh di bawah. Jadi kita jangan langsung
misalnya research question kita misalnya to what extent gas adoption in Indonesia dan selanjutnya ya. Terus kita langsung tanya nih ke partisipan, Pak, sejauh mana sih adopsi teknologi di audit firm Bapak? Nah, terlalu general pertanyaannya. Ya. Kalau terlalu general, nanti si partisipan juga jawabnya juga general juga. Itu akibatnya kita nggak dapat data yang rich, ya, data yang detail, gitu. Jadi itulah kenapa satu research question itu bisa di breakdown menjadi beberapa pertanyaan interview. Oke. Dan selanjutnya, ketika kita melakukan interview, jangan lupa kita record. Kita record, boleh audio recorded atau kalau teman-teman, Bapak Ibu punya camcorder ya silahkan direkam visual ya. Namun harus atas seizin responden. Waktu itu saya pernah interview respondennya nggak bersedia direkam. Itu respondennya nggak bersedia, jadi saya harus nyatet mau nggak mau ya. Jadi harus seizin dari responden. Oke, nah ketika kita merecord, apakah artinya kita nggak menulis, gitu? Apakah artinya kita nggak perlu bawa apa-apa? Cukup interview question, ya, cukup tadi interview schedule dan recorder. Apakah itu cukup? Tidak. Kalau saya dulu, setiap kali saya ketemu partisipan, ya, saya siapkan interview schedule dengan yang model format kayak tadi, tetapi di kolom terakhir saya kosongin, lalu saya tulis keterangan. Jadi saya di kolom keterangan itu saya mencatat apa yang tidak terrecord, apa yang tidak dapat terekam oleh recorder. Apa sih misalnya yang tidak bisa terekam? Misalnya si partisipan misalnya ya, gugup misalnya. Nah, kalau ternyata gugup gitu ya, saya tulis partisipan merasa pada saat menjawab ini partisipan gugup misalnya ya, tapi so far sih waktu itu sih nggak ada, karena kan pertanyaan saya kan tentang adopsi teknologi aja gitu. Atau misalnya ketika saya bertanya tentang budget yang disediakan ya untuk investasi teknologi misalnya, saya lihat kok kayaknya ini yang saya wawancara kok reluctant nih untuk ngomong gitu ya, ragu-ragu. Saya tulis ya ragu-ragu. Jadi saya catat itu interview working papers ya, saya nyebutnya interview working paper ya, saya catat per partisipan, saya bikin per partisipan ya, dan saya mencatat hal-hal yang tidak terrecord oleh record ya, gesture ya, bahasa tubuh gitu ya. Nah itu yang saya tulis di situ. Atau ada lagi biasanya terminologi yang dia sampaikan yang sangat spesifik gitu ya. Nah itu saya tulis gitu. Pokoknya hal-hal yang penting lah gitu. Oke. Dan setelah merecord kita langsung transcribe. Transcribe itu artinya kita memindahkan hasil dari recorder ke dalam bentuk tulisan gitu. Oke. Nanti step-step untuk data analisis kita lihatlah proses transcribe ini. Dan yang berikutnya adalah write field notes. Ya, ini kalau misalnya teman-teman melakukan observasi. Ya, ketika melakukan observasi kan kita nggak interview siapa-siapa nih. Observasi kan cuma mengobserv, liatin orang gitu ya kan. Prosesnya bagaimana itu berproses. Misalnya penelitian tentang internal control dalam penjualan misalnya. Kita lagi melihat bagian gudang misalnya ya. Nah, itu kita perhatikan, kita catat bagaimana proses pengeluaran barang dari gudang untuk selanjutnya dikirim gitu. Ya, harus ada field notes-nya. Oke. Nah, ini biasanya kalau saya membimbing kualitatif, ini saya minta transcribe dan atau field notes-nya. Kalau dia bilang saya melakukan observasi, oke, mana field notes-nya? Saya mau lihat gitu. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu kalau membimbing kualitatif bisa juga tuh ditanya diminta lihat mahasiswanya diminta untuk memperlihatkan hasil transcribe interview, kalau perlu ya hasil recordingnya gitu ya, dan field notes-nya.
Oke, ini adalah step-step data collection yang menurut saya penting untuk diperhatikan. Nanti kalau misalnya mau interview, ada lagi nih teknik interview gitu. Tapi kalau saya bahas di sini nanti waktunya nggak keburu. Gitu. Oke. Nah, sekarang developing data analysis. Ini yang pertama. Ini penting sekali, analyze the data as you gather them. Jadi artinya ketika kita habis selesai interview satu orang, ya, habis itu kita pulang, langsung kita transcribe. Jangan nunggu nanti dulu deh kalau udah selesai, gitu. Ya, nanti dulu lah, ini kan belum selesai nih, masih nggak tahu berapa orang lagi yang harus interview, nanti aja lah. Jangan, Bapak Ibu, teman-teman, ya. Karena apa? Kalau apa namanya kayak tadi, kalau misalnya kita baru saja, kita masih inget tuh yang dia omongin itu maksudnya apa, walaupun di recordingnya ada, kan? Tapi kadang-kadang yang kita rasakan itu apa namanya, istilahnya ada koneksi antara yang barusan kita interview, ya, dengan yang kita rasakan. Jadi mumpung kita masih ingat, mumpung kita masih hangat gitu ya, langsung aja kita transcribe. Gitu. Jadi ketika si Bapak itu ngomongnya begini, oke, maksudnya itu ini tadi gitu. Langsung jadi kita bisa tulis. Jadi jangan nunggu kita mentranscribe itu dari audio ke tulisan itu nunggu sampai habis. Karena selain itu, ya, proses transcribe itu adalah satu proses yang sangat membosankan Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa membosankan? Karena kita dengerin orang ngomong sambil kita ngetik. Ya, kalau ada softwarenya sih bagus sih, cuman apa namanya, kalau yang pakai software bahasa Indonesia saya belum tahu ada apa enggak. Kalau yang bahasa Inggris mungkin sudah ada. Tapi zaman saya dulu itu belum ada. Jadi betul-betul saya masih manual. Ya, dari saya dengerin itunya apa namanya interviewnya sambil saya ngetik. Ya, oke, maksudnya ini. Dia kan ngomongnya gini, maksudnya ini begini, gitu. Ya, sudah hilang. Oh, itu sudah lama, udah seminggu. Nggak usah seminggu, udah 2 hari aja kita udah hilang tuh sense-nya. Ya, kita udah lupa tuh maksud kalimat ini tadi apa ya si Bapak itu kemarin, gitu. Ya, ini satu hal yang penting. Analyze the data as you gather them. Nggak perlu nunggu lama-lama dan langsung transcribe coding. Habis setelah kita transcribe, kita lakukan coding. Nah, nanti kita dalam melakukan coding ini artinya ini saya bisa bicara satu topik sendiri untuk coding saja, untuk coding kualitatif. Artinya apa? Kita dalam melakukan interview, kadang-kadang kan kita nanyanya X, tapi jawabnya melebar kemana-mana, ya kan? Nah, ketika pada saat kita coding, ya itu kita hanya fokus mencari konten interview yang dapat menjawab research question kita. Itu aja. Ya, jadi hal-hal yang nggak penting itu kita kurangin, kita buang. Itu dalam proses coding itu di situ. Jadi coding itu nanti akan ada 2 tahap. General first cycle coding dan second cycle coding. Di dalam first cycle coding tahap pertama ya, itu kita hanya kita fokus kepada kuesioner transkrip atau hasil interview yang memang akan kita gunakan untuk diproses lebih lanjut. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan, kadang ada partisipan yang suka sekali ngomong. Kita mau tanya tentang X, terus dia ceritain pengalaman dia yang, oh ya waktu saya di sini tuh pernah tuh begitu. Nah itu kan nggak relevan dengan topik penelitian kita kan. Tapi kan pada saat interview kita nggak mungkin, Pak nanti aja ceritanya. Nah, habis itu kita diusir. Gitu kan, nggak bisa gitu kan. Nah, di first cycle coding itu kita buang hal-hal yang tidak relevan dengan topik kita. Ya, itu di first cycle coding. Nanti di second cycle coding baru kita mulai melihat lebih detail ya data interview itu ya betul-betul kita lihat detail yang bisa menjawab research question kita 1, 2, dan 3. Kalau kita punya 3 research question misalnya. Ya, itu langsung. Jadi kita melakukan coding juga jangan langsung nanti.
jangan lama-lama gitu ya. Tapi setelah ditranscribe lalu kita lakukan coding, ini Bapak Ibu bisa nanti menggunakan software gitu. Jadi saya akan kasih lihat apa sih ininya, apa advantage-nya kita dibantu oleh software. Lalu yang ketiga, nah kita bisa memvisualisasikan data kita menggunakan using tabulation, pakai tabel. Jadi bukan artinya kita kualitatif nggak boleh kita pakai tabel, nggak boleh kita menampilkan angka. Boleh, ya kita tetap boleh, ya kita pakai tabel. Misalnya apa namanya, kita pengen tahu berapa orang sih yang menyebut, ya misalnya yang menyebutkan kalau apa namanya, kalau fenomena ini nih tidak akan terjadi lagi misalnya. Berapa orang sih yang positif, ya, yang optimis kalau kita bisa akan survive, ya, di pandemic COVID-19 ini misalnya ya. Nah, kita bisa bikin tabulasinya, gitu. Kita bisa sajikan dalam bentuk data, ya sama dengan kuantitatif, gitu. Tapi itu hanya untuk apa namanya, untuk analisis awal, gitu. Ya, analisis detail kita gunakan apa namanya, mengacu kepada hasil coding kita yang di second cycle coding. Oke, lalu yang berikutnya adalah ini. When you say significant, important, or recurrent, what's your supporting data? Jadi ketika kita bilang, oh ternyata ada pengaruh nih, signifikan nih, gitu ya, antara apa namanya, antara culture suatu negara terhadap keberhasilan apa namanya, terhadap cepatnya mereka mereka bisa mengatasi COVID-19 misalnya. Nah, ketika kita bilang signifikan itu buktinya apa? Kan kita tidak menguji secara kuantitatif kan, gitu. Kita kan tidak uji hipotesis kan. Nah, ketika kita bilang important juga mana buktinya? Ya. Dan ketika kita bilang recurrent itu juga mana buktinya dan lain-lain. Itu harus ada data supportingnya. Nah, supporting data itu misalnya ya bisa disajikan dalam bentuk tabulasi, bisa disajikan dalam bentuk narasi. Misalnya kalau dalam bentuk narasi itu kita mengquote, ya, kita mengquote apa yang dibicarakan oleh si partisipan kita, gitu, ya. Jadi harus ada datanya. Dan terakhir ini, keep yourself analytically honest, ya, untuk kita sebagai peneliti. Kadang-kadang kita sebagai peneliti itu maunya partisipan itu menjawabnya itu, oh begini yang bagus-bagus misalnya, atau yang nggak bagus-bagus misalnya, ya. Nah itu kita sebagai peneliti nggak boleh seperti itu, ya. Jadi harus tetap independen dan yaitu tadi harus tetap jujur secara analytically honest, gitu ya. Gimana saya gambarin analytically honest ya? Maksudnya ya kita jujur based on the data, gitu. Kalau datanya bilang seperti itu, ya sudah sajikan seperti itu, gitu. Kalau pada saat interview banyak orang yang nggak suka ditanyain tentang misalnya tentang budget perusahaan atau budget AP untuk invest di teknologi, itu kan budget perusahaan itu kan sangat sensitif ya kan. Nah, ya udah kita sebutin aja di situ, kita bisa ceritakan di situ, ya. Misalnya most of small audit firms gitu ya, misalnya merasa kalau mereka bicara tentang budget, nah mereka agak reluctant misalnya. Nah itu nggak apa-apa, ya kan kita selalu tadi. Oke, nah ini aspek yang penting ketika kita melakukan developing data analysis. Nah, tetapi step-stepnya ketika kita menganalisis data kualitatif adalah seperti ini, ya. Pertama kita punya raw data. Raw data itu bisa bentuk transkrip yang tadi, hasil interview, bisa field notes, itu hasil observasi kita, dan bisa gambar, macam-macam, foto ya, misalnya foto ya, dan lain-lain. Lalu selanjutnya data tersebut kita organize,
kita rapihin ini apa namanya, ya tadi kalau masih dalam bentuk audio ya artinya kita transfer dulu ke dalam bentuk tertulisnya, written-nya gitu ya, supaya bisa kita coding ya, dan kita siapkan data untuk analisis, lalu kita baca reading through all the data. Oke, baru di sini kita proses coding all the data. Nah ini core-nya nih di sini ketika kita mengolah data ini di sini ya. Nah dari hasil coding all the data nanti kita akan sampai pada temanya. Jadi kita interview orang ya. Nah dari interview orang itu nanti kita akan tahu nih. Jadi kebanyakan orang itu persepsinya bagaimana ya terhadap COVID-19 misalnya. COVID-19 dan kaitannya dengan accounting misalnya gitu. Ya, apakah mereka merasa optimis gitu ya atau sebaliknya ya. Nanti kita akan dapat temanya dan juga description-nya. Oke. Dan ini berikutnya tugas kita untuk merelate tema-tema yang muncul ya, dan terakhir kita interpretasikan makna dari tema-tema tersebut. Oke, nah dalam proses dari awal sampai akhir proses ini harus berjalan, validating the accuracy of the information gitu. Karena kita kualitatif ya, kalau kuantitatif angkanya benar gitu ya, kita olah jadinya benar gitu ya, metodenya benar juga jadinya benar. Nah kalau kualitatif emang agak ya, saya nggak bilang itu sulit, tapi agak challenging ya, karena kalau kita ngomong sama orang kuantitatif di awal-awal tahun berapa ya saya lupa. Kalau ada orang ngomong kualitatif itu, orang kuantitatif itu selalu nanya, kan gimana cara memvalidasinya? Itu kan cuma persepsi aja, itu bisa bias gitu. Ya, pokoknya itu suka-sukanya researcher lah, pokoknya gitu. Ya, atau bisa saja itu nggak ada framework. Katanya kalau kualitatif itu tidak ada framework untuk memvalidate temuannya gitu. Ya, padahal sebenarnya dalam proses kita melakukan data collection, dalam proses kita melakukan pengolahan data dan menganalisis, ini nih harus berjalan di sini. Validating the accuracy of the information ya. Nanti bagaimana kita memvalidate ini? Di slide berikutnya saya akan sampaikan nanti ya. Nah, ini sekarang kalau misalnya tadi kan coding, tadi di sini coding, ini nih pekerjaan yang juga sangat melelahkan selain transcribing ya, tapi tidak membosankan. Melelahkan dan membosankan menurut saya ya. Tapi kalau coding ya itu cukup ya melelahkan. Jadi tapi tidak membosankan. Bahkan semakin banyak kita coding itu semakin menarik, karena semakin banyak kita coding kita mulai muncul kita bisa mulai apakah kita bisa memprediksi akhirnya, atau bahkan kita tidak bisa memprediksi akhir dari result penelitian kita ini gitu. Nih di saat kita coding. Coding bisa dilakukan juga secara manual. Yang saya lakukan coding secara manual itu adalah saya print out ya semua transcribe ya, hasil transkrip hasil interview ya, lalu saya stabiloin. Setiap hal-hal yang penting yang menurut saya bisa membantu saya untuk menjawab research question ya, itu saya stabiloin. Ya. Banyak banget stabilonya, tapi capek sayanya. Dan ketika saya mau merecall lagi, tadi di mana ya? Tadi saya interview ke siapa ya tadi yang jawabannya sama dengan ini. Gitu. Ya, repot kalau kita melakukan secara manual, ya. Dan itu bisa kita atasi dengan menggunakan namanya ya pokoknya kualitatif data analitik ya. Kita biasa nyebutnya QDA. Softwarenya bisa NVivo, bisa
apalagi ya, ada berapa jenis software, tapi yang sering saya pakai itu adalah NVivo. Di Binus juga ada NVivo. Nah, itu sangat membantu, menurut saya itu membantu banget dalam melakukan coding, dalam mengolah data kualitatif. Ya, tapi bedanya software NVivo atau software KDA ini dengan software kuantitatif, ya, ini. Software yang kualitatif itu doesn't do your analysis for you. Yang menganalisis tetap kita, gitu. Ya, dia cuman kalau kuantitatif kan misalnya kita punya data, kita masukin, lalu kita kita mau uji apa, tinggal kita jalankan perintahnya, seret keluar, ya kan? Nah, kalau di software kualitatif nggak begitu. Jadi software kualitatif sambil kita coding itu kita sambil mikir, ya. Kita berpikir, oh oke, ini saya coding ini untuk saya kasih tema apa ya, saya kasih nama coding ini apa ya, oke ini tentang apa ya, ini untuk research question berapa ya, gitu. Oh ini kaitannya dengan apa ya, jadi kita terus sambil mikir. Itu tadi yang saya bilang melelahkan ya, capek banget gitu ya, capek capek, tapi nggak bosen ya, karena sejalan dengan semakin banyak kita coding, itu semakin banyak kita menemukan hal-hal yang cukup menarik dari hasil interview kita. Gitu. Jadi ini, the software doesn't do your analysis for you. Jadi jangan mengharapkan pakai software, udah habis itu saya duduk-duduk keluar hasilnya. Enggak. Ya, tidak seperti itu. Oke. Namun ini keuntungan kita menggunakan software, ya ini ya, speed at handling large volumes of data, gitu kan, karena datanya berapapun ya dia terima-terima saja gitu. Improvement of rigor and transparency ya, jadi kita bisa mempertanggungjawabkan argumen kita nanti ketika di chapter 4 ya. Facilitation of team research ya, kalau misalnya risetnya kolaborasi, kita bisa coding kita bisa coding antar tim ya, misalnya satu transkrip kita coding bareng-bareng gitu misalnya. Dan terakhir kita bisa melakukan teks analitik ya, sebetulnya banyak, nggak cuma ini saja, tapi secara garis besar ini adalah advantages kita menggunakan software. Mungkin kita akan ada lagi sesi untuk tutorial ya untuk software NVivo. Oke. Nah, ini saya rasa slide yang terakhir ya. Quality in qualitative research. Ya, kalau di kuantitatif ya kita bisa lakukan uji validity, uji reliability ya menggunakan software ya, atau kita lakukan uji asumsi klasik misalnya. Nah, kalau di kualitatif bagaimana kita memaintain quality untuk qualitative research ya, ada beberapa aspek, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk memastikan research kualitatif kita itu berkualitas. Yang pertama misalnya triangulation. Triangulation itu artinya data yang kita punya, hasil analisis yang kita punya, itu ini ada yang raise hand, sebaliknya gimana? Langsung di ini atau nanti aja Bu Eni? Sebaiknya kita buka sesi pertanyaan nanti aja ya Bu, biar nggak kepotong. Oke. Sebentar ya. Oke, jadi yang pertama triangulation. Jadi triangulation itu kita mencoba membandingkan fakta yang kita punya berdasarkan hasil penelitian, hasil interview ya, dengan sumber-sumber data yang lain. Ya, misalnya sumber data yang lain, misalnya kalau kita punya data kualitatif ya, data dari interview, mungkin kita bisa cari data kuantitatifnya ya, supaya bisa ada nggak sih yang mensupport data kuantitatifnya. Atau misalnya kalau misalnya kita lakukan interview ya, kita mentriangulate, berarti metodenya data collection-nya kita menggunakan interview, terus kita mau pakai, coba dong kalau kita pakai survei, hasilnya sama nggak sih gitu ya.
Nah, itu bisa. Atau bisa juga kita mentriangulate teori, ya. Kita mentriangulate teori artinya kita bandingkan, ya. Kalau misalnya sekarang kita pakai teori A, ya, hasilnya seperti ini. Lalu kalau misalnya kita pakai teori B, gitu, ya, apakah hasilnya juga confirm, gitu ya? Triangulation researcher. Triangulation researcher itu artinya kita lihat, kalau kita sebagai researchernya hasilnya begini. Kalau researcher yang lain, apakah dia akan menghasilkan yang result yang sama dengan kita? Ya, nah itu yang dimaksud dengan triangulation. Oke, lalu yang kedua untuk memastikan quality itu adalah member checking. Nah, jadi kalau tadi triangulation itu untuk memverifikasi fakta, ya, memverifikasi fakta yang kita punya melalui berbagai jenis sumber, baik itu data, metode, researcher atau teori. Ya, jadi untuk meningkatkan accuracy-nya, untuk memaintain accuracy. Tapi kalau member checking itu untuk memastikan kredibilitas dari data yang kita punya, ya. Caranya member checking ini maksudnya gini, kan kita sudah selesai nih interview, kita sudah selesai transcribe, itu makanya tadi dari awal saya bilang selesai interview kita langsung transcribe, ya. Setelah kita transcribe, ya, terus kita analisis sebentar, kita balik lagi nih ke orang yang kita interview, minta benar nggak yang saya tulis di sini, tuh, ya, untuk memastikan kita tidak bias, ya, atau kita tidak mispersepsi dengan yang disampaikan oleh partisipan, gitu. Ya, itu member checking. Jadi artinya kita minta si partisipan, ya, untuk mereview apa yang kita narasikan, apa yang kita tulis secara narasi tadi, hasil dari interview yang tadi. Kalau mereka setuju, waktu itu sih saya bilang, saya minta tolong diparaf, gitu. Sebagai bukti kalau saya sudah melakukan member checking, ya, data, saya sudah memaintain quality-nya melalui member checking. Bahkan saya tanya, ada informasi baru nggak, Pak? Gitu, terkait dengan ini. Nah, ada beberapa responden waktu itu yang menyatakan, oh iya Bu, kemarin kan saya kan cerita sampai dengan tahap ini nih. Nah, kita udah sampai tahap ini loh untuk implementasinya gini-gini. Nah, itu kita bisa tambahkan sebagai informasi baru, ya, sehingga nanti data kita semakin banyak, semakin kaya. Oke, itu untuk member checking. Lalu berikutnya adalah disconfirming evidence. Disconfirming evidence itu artinya gini, ingat tadi di awal saya bilang penelitian kualitatif, ya, apapun penelitiannya itu selalu mengacu kepada literatur yang sudah ada. Jadi sebetulnya kita itu sebagai peneliti itu juga sudah punya bayangan atas result, atas hasil penelitian kita nantinya, ya. Oh, penelitian kita ini harusnya nih nanti akan begini nih, gitu. Oke, tapi ketika kita data collection, nah kita lihat apakah hasil penelitian kita itu ya memang sesuai dengan yang kita hipotesiskan di awal misalnya, atau yang kita duga di awal misalnya, ya. Nah kalau sesuai ya sudah, nggak ada masalah. Tetapi kalau ternyata misalnya ada aspek yang nggak sama nih, gitu. Ya, misalnya kita sudah predik kalau hasilnya itu nanti akan ABC misalnya gitu ya. Ternyata penelitian kita kok hasilnya ACDE. Nah, berarti ada yang nggak sama kan? Yaitu D dan E gitu, yang tidak terrecord di dalam atau yang belum ada di dalam literatur. Nah, ini kan artinya yang tidak confirm, ya, atau yang tidak sesuai dengan apa yang saat ini literatur ada, gitu. Nah, itu kita harus teliti lagi lebih lanjut. Kita harus cek kenapa ini kita tidak confirm. Bukan artinya data kita salah, ya. Bisa jadi itu malah temuan yang unik, gitu. Temuan dari kontribusi penelitian kita. Itu untuk disconfirming evidence. Lalu berikutnya adalah rich, thick description. Nah,
tadi di awal juga saya sudah sampaikan, kalau kualitatif research itu kekuatannya adalah dalam bercerita. Jadi kita harus bisa menceritakan, mendeskripsikan ya hasil dari penelitian kita. Mulai dari kita data collection, kita cerita panjang lebar gitu ya. Bagaimana kita menganalisis data, kita cerita lagi panjang lebar ya, sampai dengan kita menyajikan hasil penelitian kita. Kita ceritakan lagi, cerita aja gitu. Kenapa? Makanya ketika kita data collection, kita harus pastikan pertanyaan kita itu sudah cukup thorough gitu ya, apa ya, sudah cukup mewakili research question yang akan kita jawab. Ya, jadi juga tadi di awal jangan bertanya research question kita yang langsung ditanyain. Kenapa? Karena nanti si partisipan akan jawabnya secara general. Kalau partisipan jawabnya general, jawabannya data kita akan sedikit. Kalau data kita sedikit, bagaimana kita bisa memaintain ini? Ya, kita bisa mendeskripsikan dengan detail gitu hasil penelitian kita. Oke. Lalu berikutnya adalah intercoder agreement. Nah, intercoder agreement ini tadi yang saya bilang kalau kita pakai software itu kan kita bisa antara researcher 1, researcher 2 ya, kita sama-sama coding nih. Kita sama-sama coding, transcribe yang sama. Terus kita bandingkan, sama nggak hasilnya? Gitu. Kalau ternyata hasilnya totally different, ya, nah itu berarti ada masalah tuh. Itu harus duduk bersama tuh. Kenapa kok bisa beda? Ya. Tapi kalau misalnya sama, ya, atau ada beda-beda dikit, misalnya researcher 1 tidak menangkap aspek X, tapi researcher Y dia ada aspek X. Nah, begitu juga kebalikannya. Ya, nah itu nggak apa-apa, itu berarti kita bisa saling melengkapi. Nah, kalau misalnya totally different, nah berarti harus diulang proses ininya, mulai dari awal, dari literatur review, mungkin belum persepsi penelitinya ini belum sama, gitu. Ya. Oke, dan berikutnya ada di audit trail. Nah, audit trail ini nih, kita sebagai pembimbing mungkin ya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Ya, audit trail artinya minta mana bukti-bukti working paper-nya si peneliti itu mana sih, kita lihat. Makanya tadi mulai dari interview schedule itu saya sudah bikin secara terstruktur gitu. Supaya nanti waktu itu yang melakukan waktu saya disertasi supervisor saya yang melakukan ini. Dia minta ditunjukkan mana interview schedule-nya, saya tunjukin ini. Terus mana working paper kamu melakukan interview, saya kasih tahu untuk setiap orang yang saya interview, ya waktu itu ada 34 orang yang saya interview, saya kasih tahu, gitu kan. Terus hasil dari codingnya. Coba keluarkan semua hasil coding yang dari software, ya, semua dari, waktu saya dari NVivo, saya pakai software, saya ekspor ke dalam bentuk PDF, ya, saya kirim semuanya, ya, kan. Jadi saya 2 kali waktu itu coding, manual dan komputer, ya, karena kalau sebenarnya dua-duanya tuh ada resiko, ya. Kalau kita mengcoding secara manual, resikonya adalah tidak semua informasi kita tangkap, gitu, karena kita duluan, gitu kan. Tetapi kalau kita pakai komputer, ya, pakai software, kita jadi terlalu detail, gitu, ya. Kadang terlalu detail juga, ya, ada agak kurang bagus juga, gitu, ya, terutama dari sisi waktu. Oke, nah ini semua audit trail itu selama kita bisa menunjukkan audit trail-nya semuanya, gitu ya, mulai dari interview schedule, interview working papers, hasil dari coding, coding kita, hasil dari coding, semuanya kita keluarkan, gitu ya. Pokoknya bisa kita buktikan kalau ini sudah berjalan, gitu. Nah, itu juga bisa memaintain quality. Dan berikutnya adalah peer debriefing, ya. Peer debriefing ini artinya kita minta orang lain, ya, orang lain yang mungkin bukan menjadi tim peneliti, ya, untuk melihat kasus kita.
gitu ya. Apakah sama hasilnya? Apakah yang dia sampaikan itu nanti apa namanya apakah yang kita lakukan itu sudah cukup benar, sudah cukup baik gitu ya? Apakah yang kita lakukan juga semua yang kita punya, dokumentasi penelitian yang kita punya itu juga sudah bisa mendukung hasil kita sajikan ya? Nah, itu di peer debriefing ini. Kita bisa lakukan ini ya. Dan berikutnya prolonged engagement in the field. Nah, ini mungkin jika teman-teman atau Bapak Ibu yang melakukan observasi dan waktunya itu tidak sempit ya, kita boleh going native ya. Going native artinya kita observasi lebih lama ya di satu tempat yang memang kita teliti. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mendapatkan ini rich and thick description. Oke. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memaintain quality. Tapi in terms of skripsi atau tesis, mungkin kita tidak bisa lakukan ini prolong engagement in the field ya, karena itu akan butuh waktu lama ya. Mungkin juga kita tidak bisa melakukan ini peer debriefing ya. Tapi sebagai mahasiswa kita bisa lakukan triangulation, member checking ya. Kita bisa lakukan disconfirming evidence, rich and thick description, ya, intercoder agreement, mungkin tolong sama pembimbingnya gitu ya, random aja, tolong dong Bu dibantuin coding untuk transkrip ini. Nah, jadi bisa sama nggak sih untuk ngecek aja. Nggak semua transkrip ya, kalau sama supervisor mungkin agak repot. Kalau sama tim, beneran sama tim, ya, nah itu kita boleh bareng. Oke, lalu kita sebagai pembimbing, kita bisa lakukan ini audit trail, ya. Kita minta semua dokumentasi mahasiswa. Ini saya suka menemukan ketika saya nguji kualitatif, dia nggak ada transkrip wawancaranya. Kenapa saya nggak wawancara, Bu? Oke, terus ngapain? Bagaimana dapat datanya? Saya observasi, oke. Mana field note observation-nya? Nggak ada. Terus, jadi data kamu apa? Gitu. Yang kamu sajikan di bab 4, datanya berdasarkan apa? Saya nggak bisa lihat kan. Kita sebagai penguji nggak bisa lihat kan artinya. Gitu. Ya. Nggak bisa memvalidasi akhirnya. Ini benar apa salah yang kamu sajikan, yang mahasiswa sajikan ketika pada saat ujian. Nah, jadi kita sebagai pembimbing, kita bisa mencoba meminta semua dokumentasinya untuk memastikan kalau mahasiswa memang melakukan step yang ada dan mahasiswa mendapatkan semua data yang dibutuhkan melalui step-step penelitian tersebut. Oke. Nah, itu adalah slide saya terakhir. Ini references yang saya pakai. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Saya kembalikan ke Bu Heni. Oke, terima kasih sekali Bu Rindang. Tadi paparannya sungguh, walaupun mungkin kita tidak bisa mengetahui detail karena waktunya sempit, tapi sudah lengkap untuk guidance kita dan teman-teman yang akan melakukan research kualitatif. Petanya itu udah jelas, tinggal kita belajar sendiri detailnya, atau nanti kita akan bikin lagi workshop seperti ini untuk detailnya. Oke, kita buka untuk, ini ada beberapa yang sudah di chat, Bu Rindang. Mungkin ini dulu, setelah itu baru kita buka sesi untuk pertanyaan yang langsung ya, Bu. Iya. Oke, berarti yang di chat dulu ya, Bu ya. Ya, silakan Bu Rindang. Oke, dari awal. Dari Maria Grace ya. Oke. Nah, Maria Grace ya. Jumlah responden untuk di interview, ya, apakah ada batasan minimum? Oke, tadi seperti yang saya sampaikan, kalau untuk interview memang tidak bisa kita tentukan berapa, tetapi kita bisa pakai rule of thumb ya, selama kita tidak lagi mendapatkan informasi baru dari para responden, maka ya stop. Kita bisa berhenti untuk melakukan data collection ya. Apakah ada batasan minimum? Ya,
Pokoknya selama kita masih membutuhkan data, ya, selama data yang kita punya belum bisa menjawab research question yang kita punya, ya kita harus terus, gitu. Itu ya, Maria. Memang kalau kualitatif itu tidak exact harus sekian, minimum sekian. Enggak. Tapi kalau minimum 1 juga enggak sih ya. Minimum 2 juga enggak sih, gitu. Nah, yang kita jadikan acuan adalah apakah data yang kita punya, interview yang kita dapatkan, ya, itu sudah bisa menjawab pertanyaan kita, ya. Kalau saya acuannya itu aja. Saya lihat di akhirnya itu adalah masih ada informasi baru nggak yang saya dapat. Kalau masih ada yang baru, saya nambah lagi terus. Siapa tahu nanti ada yang tambahin lagi, gitu, ada informasi baru lagi dari responden baru, terus aja gitu. Kalau semuanya masih belum terjawab, kita terus cari partisipan, interview partisipan. Oke, kira-kira itu untuk Maria. Lalu berikutnya Jefta, ya. Oke, melakukan pengumpulan data menggunakan jurnal untuk melakukan review, literatur review maksudnya ya. Apakah saya perlu membuat detail di jam dan tanggal berapa saya mengakses jurnal tersebut? Dan apakah saya perlu jelaskan juga kata kunci yang saya gunakan untuk pencarian jurnal di Scholar atau Mendeley? Oh, oke. Kayaknya nggak perlu sampai detail jam dan tanggal ya. Kalau untuk dicantumkan di skripsi ya, atau di tesis, itu nggak harus sampai jam dan tanggal. Ya, begitu juga kata kuncinya sepertinya nggak harus juga. Tapi mungkin untuk record kita sendiri ya, kalau mau catat ya silakan gitu. Jadi jam segini tanggal segini jam segini kita download dokumen ini atau artikel ini misalnya, ya itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk di laporan skripsi kita itu nggak harus detail seperti itu Jefta. Tapi yang kita harus kita tampilkan itu adalah tadi yang tabel, dalam bentuk tabel yang tadi saya sampaikan kalau mau pakai tabel. Oke. Indah, mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan teman-teman. Ini karena banyak sekali, saya nggak bisa lihat satu-satu yang raise hand. Boleh dicatat di chatting ya, siapa yang mau bertanya, nanti kita kasih waktunya. Oke, ada Silviana. Oke, Silviana Wagyu ya, silahkan Silviana. Sore Bu, Bu Lindang dan Bu Heni dan teman-teman. Saya Silviana ingin bertanya, kalau misalnya di dalam riset dari awal kami sudah menentukan kualitatif Bu, tapi di saat penyusunan hasil di bab 4 ternyata dosen pembimbingnya itu kurang tertarik gitu Bu dengan metode yang kami lakukan kualitatif, bahkan harus diubah menjadi kuantitatif. Nah, itu menurut Ibu sarannya bagaimana ya Bu? Sehingga nggak ada perubahan dari dari kualitatif ke kuantitatif. Pertanyaannya berat. Terima kasih ya. Bu. Pertanyaannya berat ya Bu Eni. Ya mungkin pertama kita harus tahu dulu kenapa apa yang menjadi alasan keberatan itu ya. Nah, saya nggak tahu. Cuman kalau misalnya dari kualitatif terus kita berubah ke kuantitatif, yang jelas gini, dalam kita melakukan research, ya itu sebetulnya kita nggak bisa bilang, udah saya kualitatif aja, nggak bisa. Nggak, saya kuantitatif aja, itu nggak bisa seperti itu. Tapi kita lihat, kan kita pasti melakukan literatur review dulu ya. Terus kira-kira masih ada aspek yang perlu digali nggak sih berdasarkan hasil literatur review kita? Kalau ternyata ada, nah terus aspek itu cocok untuk untuk diteliti dengan pendekatan apa? Kuantitatif atau kualitatif, gitu. Ya, itu aja. Jadi bukan artinya, saya mau meneliti ini, tapi saya mau pakai pendekatan kualitatif aja deh, enggak. Ya, jadi kita memilih pendekatan kuanti atau kualinya itu berdasarkan dari apa yang ingin kita jawab gitu dari penelitian kita. Nah, pertanyaannya tadi bagaimana bisa apa enggak gitu ya? Ya
alasannya kira-kira apa dulu, ya? Apakah mungkin bisa saja pembimbing kamu merasa uh, penelitian kualitasnya masih kurang. Misal ya, saya nggak tahu problemnya apa, ya. Kayak tadi kan, kalau kualitatif itu kan harus detail datanya, harus eksplorasi, harus mendalam pembahasannya, gitu kan. Nggak cuma signifikan, tidak signifikan, nggak cuma itu saja, gitu. Nah, dalam penyajian datanya, seperti apa? Kalau penyajian data kita bilang kualitatif, tapi penyajian datanya kok pendekatannya kuantitatif, ya mungkin itu menjadi alasan dari dosen pembimbing untuk mengarahkannya, ya udah kalau gitu dari awal ganti aja kuantitatif, gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih problemnya seperti apa, gitu. Tadi siapa yang nanya? Sylvia Siapa, ya? Bu? Sylvia. Saya Bu Sylvia Wagyu. Ya. Oh iya. Nah, kira-kira itu, gitu. Karena bisa saja ternyata setelah udah bab 4, kamu kan udah bab 4 nih ya. Di bab 4 kok kayaknya kuantitatif nih, gitu, lebih cocoknya, gitu ya. Karena pembahasannya seperti kuantitatif. Nah, mungkin karena itulah pembimbing mengarahkan, ya udah di awal coba gantilah kuantitatif misalnya gitu. Tapi kalau dari kualitatif ganti kuantitatif, terus data collection-nya juga harus berubah kan? Iya Sekarang Bu, kita di situ di sekarang pakainya apa? Waktu data collection pakai apa? Interview atau observasi atau interview Bu. pakai interview? Nah, kalau kita mau main kuantitatif, artinya kamu ulang data collection lagi kan? Entah pakai data sekunder atau pakai kuesioner gitu. Itu aja sih, mungkin problemnya ditanyakan dulu, didiskusikan dulu aja kenapa harus berubah jadi kuanti. Baik Bu, terima kasih. Ya, semoga membantu ya, Sylvia. Ya, semoga membantu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin dari Sonia Christine. Silakan Sonia. Baik, selamat sore Ibu Heni dan Ibu Rindang. Sore. Ya Bu, ini saya ada pertanyaan mengenai mahasiswa yang melakukan penelitian secara kualitatif untuk selama pandemi COVID-19 ini. Nah, ini kan sekarang apalagi sudah dilaksanakannya PSBB di Jakarta, kemudian mempersulit nih untuk pengambilan data collection kita yang secara observasi. Maksudnya, kita kan tahu bahwa penelitian kualitatif itu bagaimana seorang peneliti harus bisa masuk ke dalam penelitiannya. Jadi maksudnya itu kita harus bisa benar-benar observe ke company-nya. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini, apakah boleh gitu? Jadi kita cuma sekedar interview dan juga mendapat dari data collection. Jadi untuk data collection-nya itu ngambilnya dari interview dan juga dari documentation seperti itu. Oke, thank you Sonia. Ya, jadi memang ini challenging ya masa-masa ini untuk para peneliti kualitatif ya. Ya, jadi kalau memang awalnya observasi, terus sekarang kita mau interview gitu ya. Nah, sebenarnya bisa saja, cuman dipastikan research question-nya itu memang memang kita harus sesuaikan gitu. Apakah dengan interview research question kita itu bisa menjawab research question kita atau tidak gitu. Ya, memang awalnya Sonia hanya observasi saja, tidak pakai interview. Saya seharusnya juga observe, Bu. Jadi dari awal memang sudah ada interview, juga harapnya itu bisa observe ke company-nya secara langsung, karena kan kalau untuk topik saya itu mengenai sistem akuntansi yang dipakai oleh perusahaan gitu. Oke. Kalau gitu mungkin kalau misalnya ingin mengganti observasi dan ingin mengetahui bagaimana sistem akuntansinya, ya tadi betul dengan dokumentasi proses yang diberikan dari perusahaan, nah itu juga bisa menggantikan. Paling nanti di mungkin di research question-nya ya itu dicek lagi gitu.
kalau misalnya ada research question yang harus kita jawab dengan melalui observasi, ternyata kita tidak bisa observasi, terus kita lihat bisa terjawab nggak melalui interview dan dokumentasi gitu. Kalau masih bisa menjawab, maka kita bisa pertahankan research question itu. Tapi kalau enggak, ya mau nggak mau research question itu harus kita take out. Gitu ya, Sonia. Oke, baik Bu. Terima kasih Ibu Rindang untuk penjelasannya. Oke, sama-sama. Ya, Bu Rindang, mungkin kita ke chat dulu ya. Ada pertanyaan dari Maria Grace. Dia concern mengenai apakah riset kualitatif itu punya peluang untuk publikasi Scopus. Wah, udah publikasi Scopus aja nih. Kemudian ada referensi jurnal Scopus enggak yang menerima penelitian kualitatif. Mungkin karena jurnal itu masih kuantitatif minded gitu mungkin ya. Ya, ini Ibu Maria mungkin ya dosen ya? Sorry ya Bu. Oh iya. Halo Bu Rindang. Iya. Kita tidak bisa membedakan ya Bu, dosen dan mahasiswa ya Bu. Maaf ya Bu. Gak apa-apa, santai aja. Saya baru nyadarin nggak ada NIM-nya, nih berarti bukan mahasiswa. Sorry. Gak apa-apa Bu, santai aja. Ada Bu, ada. Publikasi Scopus ada. Saya ada penelitian disertasi saya kan kualitatif. Nah, itu juga publish di Scopus Q2. Q1, Q2 itu banyak kok publikasi Scopus yang kualitatifnya gitu. Jadi ada. Karena sebenarnya itu kan yang menentukan kita bisa masuk jurnal atau tidak, itu kan sebetulnya quality dari penelitian kitanya sendiri, bukan dilihat dari metodenya. Kita pakai quali atau kuanti sih Bu, gitu. Ya, kalau referensi jurnal Scopus yang terima penelitian kualitatif, kalau, mohon maaf Ibu, bidangnya apa Bu? HRM Bu, manajemen. Oke. Human resource ya, human resource kan lebih ke arah quali ya daripada kuanti. Karena kan kayak motivasi, kayak itu kan abstrak ya. Lebih ada laten kita gali kan. Betul. Harusnya sih banyak sih Bu kalau manajemen. Kalau di accounting aja yang basicnya aja angka-angka dia ada, manajemen apalagi harusnya banyak. Dan SRM juga harusnya banyak. Cuman saya karena nggak familiar dengan jurnal di area HRM, jadi nggak bisa kasih referensi nama jurnalnya gitu. Tapi mungkin kalau memang Ibu butuh, nanti saya bisa liatin gitu untuk SRM ya Bu ya. Ya. Manajemen sih Bu, nggak mesti SRM. Cuman core saya di HRM People Management. Cuma kan secara global kita tetap pegang manajemen in general gitu. Iya. Oke Bu. Jadi intinya itu bisa publikasi di Scopus. Bisa ya. Ya. Makasih Bu Rindang. Makasih Mbak Heni. Bu Maria. Makasih Mbak Heni. Oke, kita dari chat dulu ya Bu. Dari Jessica, apakah mungkin ketika kita melakukan penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif terjadi perubahan research question? Mungkin ditambah atau dikurang? Ya, bisa saja sih, ya. Sebenarnya bisa saja. Cuman waktunya cukup nggak? Kalau maksudnya kalau kita berubah pindah ke kualitatif atau sebaliknya kayak tadi pertanyaannya yang pertama ya, waktunya cukup nggak gitu. Itu aja sih. Karena awal saya sendiri dulu disertasi pun awalnya tadinya saya mau kuantitatif karena saya memang bisanya kuantitatif pada saat itu. Jadi ya udah karena saya bisa kuantitatif, ya pas S3 saya maunya kuantitatif juga gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ketika saya melakukan literatur review, kok kalau kuantitatif itu belum cocok gitu. Kayaknya harusnya kualitatif, maunya mixed method. Tapi kalau mixed method, kalau kata pembimbing saya mau selesainya kapan gitu kan. Dan kamu cuman PhD ini cuman 4 tahun, itu aja udah paling lama banget. Kalau kamu mixed method jadi 8 tahun loh gitu. Ya, jadi waktu. Harus memperhatikan constraint waktu ya, Bu? Iya, harus memperhatikan constraint waktunya. Gitu. Jadi sebenarnya boleh saja. Tapi constraint waktunya bagaimana? Kan kalau kita skripsi atau tesis paling berapa sih efektif? 4 bulan ya. Kita efektif betul-betul benar-benar mengerjakan
skripsi atau tesisnya itu ya paling 4 bulan. Itu udah termasuk data collection. Udah kita terlanjur data collection kuantitatif, nanti kita ubah jadi kualitatif ya. Nah, itu kita dari awal lagi tuh. Berarti data collection awal lagi, kita bikin interview schedule lagi, bikin instrumen penelitiannya lagi gitu. Nah, itu tapi bisa, cuman constraint-nya waktu ya, Jessica ya. Ya. Oke. Semoga memuaskan ya Jessica menjawab pertanyaan. Kemudian dari Alexander Ray, ini mengenai evidence, Bu. Ya. Jika kita sudah bilang bahwa itu signifikan atau tidak, menggunakan quote dari responden sebagai salah satu evidence. Ada minimum persentase total responden yang memberikan respon yang sama supaya dianggap signifikan atau gimana? Ya, oke, Alexander, pertanyaannya bagus ya. Jadi kalau kita mau bilang signifikan, majority, important gitu ya. Nah, itu berapa sih persentasenya? Kalau minimum persentasenya nggak ada, tapi kita lihat mayoritasnya. Ya, kalau mayoritas partisipan bilang itu adalah X penting misalnya ya, maka ya udah kita bisa klaim kalau X itu adalah penting dengan pertimbangan apa. Nah, itu yang harus kita gali. Ya, pertimbangannya apa? Itu berdasarkan data interview plus tadi kita mau triangulation kan, ya. Kita tambahkan data yang lain. Gitu. Data yang lain bisa kita ambil dari data sekunder atau dari artikel ilmiah untuk memperkuat klaim kita yang menyatakan X itu important atau X itu signifikan. Gitu. Ya, jadi pertama adalah majority dari responden mengatakan itu signifikan. Terus kedua kita triangulate jawaban dari partisipan itu dengan data yang lain atau dengan literatur terdahulu gitu. Supaya klaim kita menjadi kuat. Oke, Alexander. Semoga bisa menjawab. Ya. Begitu ya, Alexander. Kita pindah ke pertanyaannya banyak, Bu. Ya, Bu Heni, tadi dulu nih ada yang private ke saya. Oh iya. Namanya Dahlia, Ibu Dahlia Darmayanti ya. Oke, sama-sama. Saya mau menanyakan, kalau observasi kita buat field note dan apakah harus coding juga? Oke, pertanyaannya adalah kita buat field note ya, dan kita coding juga, iya. Jadi tetap kita coding juga field note-nya. Kan nanti kalau nanti kita pakai software, itu kan sebenarnya kita bisa coding apapun. Kita bisa coding hasil interview, hasil field note, gambar, foto. Kalau misalnya kita pakai foto ya, kalau kita observasi biasanya kita foto kan. Nah, foto kita bisa masukkan ke software, lalu kita coding gitu ya. Ya, kita harus lakukan coding juga karena dari coding inilah kita akan kita bisa memaintain quality penelitian kita, karena jadi kita tahu bagaimana kita itu bisa comes up dengan hasil penelitian kita. Jadi itu prosesnya itu di coding tadi. Itu kita bisa lihat di dapurnya itu di coding itu tadi. Tuh. Oke, Ibu Dahlia mungkin bisa menjawab. Di sini Ibu Dahlia ada beberapa pertanyaan atau silahkan bisa langsung aja Bu Dahlia. Saya lihat di chat ini ada beberapa pertanyaan. Iya, terima kasih Bu Rindang dan juga Bu Hedi. Untuk yang tadi yang untuk observasi untuk coding saya sudah jelas. Satu lagi juga pertanyaan saya mengenai iterator, Bu. Iterator itu kalau tidak iterator. Oke. Iterator. Ya, jadi kalau tidak saya tangkap kan kita punya naskah dari interview, lalu ada orang lain yang untuk melihat apakah coding kita itu benar atau tidak ya Bu ya. Nah itu biasanya berapa naskah Bu yang kita berikan kepada iterator? Oke. Kalau tadi mungkin intercoder ya Bu ya? Ya intercoder atau iterator ya. Betul. Oke. Nah kalau intercoder, kalau misalnya kita tim nih Bu ya, kita tim, berarti kan posisinya kita sama ya Bu ya. Nah, biasanya kita semua transkrip kita ini bareng. Jadi misalnya ada 10 transkrip, ya saya semuanya 1 sampai 10 saya coding, Ibu juga coding 1 sampai 10 gitu. Nah, nanti hasil coding itu kita bandingkan. Gitu. Oke, itu kalau misalnya kita tim. Cuman kalau misalnya kita sama
pembimbing misalnya ya. Waktu itu saya sama pembimbing, saya nggak minta semuanya. Paling saya minta random aja. Ya, random berapa waktu itu? Dari 34 saya minta dia 5 coding, tapi dia codingnya manual karena dia nggak punya softwarenya kayaknya, dan juga dia nggak bisa pakai softwarenya juga kayaknya ya. Jadi saya manual ya, nggak apa-apa, terserah, yang penting bantuin saya untuk compare kita punya coding gitu. Nah itu saya random, saya kasih itu 5 aja, itu sih. Tapi kelihatannya nggak ada apa namanya berapa persentase yang kita harus ambil gitu, kelihatannya nggak ada kali ya Bu ya? Nggak ada. Di literatur sih nggak ada yang mencantumkan harus sekian persen gitu. Enggak, karena asumsinya itu kita tuh intercoder itu kita dengan tim. Oke. Kalau dengan tim berarti kan 100%-nya kita semua sama. Iya. Oke. Iya. Terima kasih ya Bu. Oke, thank you Bu. Oke, berikutnya Bu Eni, siapa lagi tadi? Kita naik ke atas lagi ya? Ya, ada 2 pertanyaan yang saya simpan ini, Dea dan kemudian Archie ya. Kita ke Dea dulu. Dea itu melakukan penelitian menggunakan systematic literature review. Nah, ini pas proses data collection yang dilakukan hanya artikel-artikel mungkin ya, research-research yang tersedia di internet. Apakah bisa dikatakan ini qualified? Oke. Ya Dea, terima kasih pertanyaannya. Jadi sedang melakukan SLR ya, Systematic Literature Review. Nah, biasanya sistematik di jurnal-jurnal bagus ya, jurnal-jurnal bagus itu termasuk Scopus ya, itu banyak yang menyajikan SLR ya, Systematic Literature Review ini banyak, terutama penelitian-penelitian di area IT ya. Misalnya kita masuk ke conference atau jurnal di bidang IT, itu banyak sekali yang melakukan SLR. Cuma SLR ini biasanya itu adalah tahap awal kita melakukan penelitian. Jadi di sini itu sebetulnya SLR itu adalah bagian dari kita melakukan literatur review. Gitu. Jadi ketika kita melakukan literatur review kan kita kumpulin nih semua artikel ilmiah yang kita baca. Ya kan? Nah, daripada kita cuma baca terus kita simpan gitu kan, bagaimana kalau kita writing up ya, kita summarize gitu, jadilah systematic literature review gitu. Jadi dari systematic literature review itu kan kita bisa melihat nih satu topik penelitian ini banyak diteliti pada area apa sih gitu kan, kalau SLR. Terus misalnya ya banyak sih, macam-macam sih. SLR itu juga tujuannya apa dulu, tergantung ya. Atau kalau misalnya kita pengen tahu dalam topik ini kita melakukan SLR untuk mengetahui area mana yang sudah over research, sudah terlalu banyak yang di research, tapi area mana yang masih. Nah, itu dari SLR kita bisa tahu. Nah, pertanyaannya apakah qualified di BINUS? Ini qualified untuk apa ini dulu? Kalau mungkin maksudnya begini Bu. Mungkin maksudnya karena mungkin di internet itu kan yang open source itu sedikit Bu. Jadi kalau yang available aja, yang bisa secara bebas diperoleh, apakah itu bisa untuk qualified? Nah, ini kalau yang saya pelajari systematic literature review itu mereka biasanya mengambil yang dia baca itu biasanya jurnal-jurnal yang top tier, yang bagus gitu, Q1, Q2 atau dari conference, proceeding ya. Itu sih biasanya. Nah, kalau misalnya ya kalau kita nggak dapat dari internet, terus dari mana ya? Maksudnya pasti kan kita dapat itu semua dari internet. Tetapi kan internet itu maksudnya dari artikel e-jurnal kan, itu kan maksudnya ya Dea ya? Sepertinya begitu. Cuma mungkin kan kalau misalnya kita cari di Google Scholar gitu Bu, kan banyak yang ditutup kan ya Bu. Jadi mungkin kita nggak dapat semuanya. Jadi hanya yang free aja yang bisa kita peroleh kan. Punya database juga. Oke, nah itu dia. Kalau misalnya
kita hanya mengambil yang free, saya khawatir kita melakukan systematic literature review-nya tidak menyeluruh gitu loh. Iya betul, tidak komprehensif. Tidak komprehensif gitu. Padahal biasanya kalau kita sebagai peneliti itu biasanya nyarinya itu di jurnal-jurnal yang bagus dulu yang kita cari gitu. Ada nggak? Biasanya gitu. Kalau nggak ada turun lagi gitu ya. Tapi ya pertanyaannya ini kalau cuma dari kita yang dari free aja, kita hanya mengandalkan yang free, concern-nya itu takutnya tidak komprehensif. Kalau tidak komprehensif, artinya nanti result-nya juga jadinya tidak akurat. Gitu dia. Kalau misalnya dikatakan qualified atau tidak di BINUS, nah qualified untuk apa? Kalau untuk misalnya untuk skripsi atau tesis hanya dari SLR pasti nggak bisa. Gitu. Karena SLR tadi seperti saya bilang itu part of literature review. Gitu. Ya. Tapi kalau dari sumber datanya ya memang kalau SLR harus kita pastikan kita dapat sumber lengkap. Gitu. Kira-kira menjawab nggak, Dea? Semoga menjawab ya, Dea. Kalau belum puas nanti bisa ditanyakan lagi. Sekarang kita ke Archie dulu ya. Archie, silakan. Ya, halo, selamat sore kepada Bu Rindang dan juga Bu Heni beserta dengan teman-teman semua. Terkait dengan tema seminar pada hari ini, saya ingin bertanya, Bu, mengenai qualitative research. Di dalam salah satu yang bisa kita kerjakan kan pada saat melakukan penelitian bisa dilakukan dengan menggunakan paper konseptual atau seperti yang ditanyakan oleh Dea tadi, yaitu dengan melakukan penelitian dari based on literature review sebelumnya. Tapi yang mau ingin saya tanyakan, apakah studi meta-analisa bisa kita lakukan juga untuk kualitatif ya, Bu? Karena kalau dari yang saya lihat, kan itu kan lebih ke arah kuantitatif, tetapi prosedurnya kurang lebih sama dengan paper konseptual. Kalau dari Ibu Rindang, bagaimana, Bu? Terima kasih, Bu. Ya, jadi apakah paper konseptual bisa dilakukan untuk penelitian kualitatif, gitu ya? Oke. Jadi tadi seperti yang saya bilang, SLR atau conceptual paper itu adalah part of literature review activities. Jadi melakukan dua hal tadi, SLR ataupun conceptual paper, itu kita bisa lakukan regardless metodenya. Apakah kita kuantitatif maupun kualitatif, kita bisa lakukan dua hal itu. Gitu. Jadi tidak ada konseptual paper untuk kuantitatif atau konseptual paper untuk kualitatif. Enggak, itu sama aja. Itu Archie. Oke, baik. Terima kasih Bu Rindang. Berarti untuk yang studi meta-analisa pun juga sama ya, Bu? Bisa untuk kualitatif juga? Bisa. Justru gini, melalui studi meta-analisis tadi, ya, kita bisa kelihatan. Jadi kebanyakan studi-studi yang sudah ada itu, dia pakainya apa sih, kuanti atau kuali, gitu. Itu termasuk itu yang diteliti. Jadi kayak tadi saya gambarin diagram tadi, itu sebetulnya kan saya melakukan meta-analisis. Cuman kan saya nggak kasih lihat catatan detailnya kan. Kalau catatan detailnya pusing, nggak menarik untuk dilihat. Yang saya kasih lihat itu hanya setelah jadinya itu diagram bunder-bunder tadi itu. Gitu. Dari situ saya bisa lihat, oke, ternyata yang sudah banyak orang melakukan itu kuantitatif. Kualitatif itu masih sangat-sangat terbatas. Nah, berdasarkan studi tadi SLR atau meta studi tadi, itu saya bisa melihat seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rindang. Oke, thank you. Oke, masih ada lagi pertanyaan, teman-teman? Cukup, Bu. Makasih. Oke, sepertinya udah tidak ada lagi ya. Mungkin belum terpikir juga. Terima kasih banyak Bu Rindang atas sharingnya pada sore hari ini. Kita sangat bersyukur dan beruntung sudah dapat ilmu yang banyak hari ini. Semoga berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Ya, terima kasih. Mungkin untuk next time ada lagi, Bu, dijadwalkan. Kita memang, kalau dari jurusan akuntansi, kita memang
Biasanya setiap bulan ada seperti ini, Bu. Cuma topiknya aja yang berbeda-beda. Dulu mungkin kurang publikasi ya, Bu. Nanti kita akan publikasikan lebih meriah lagi. Besar-besaran ya, Bu? Iya, iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rindang, Bu Heni. Pertemuan pada sore hari ini kita tutup. Terima kasih pada Bu Rindang. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih pada Lab Akuntansi yang sudah mengarrange acara ini sehingga sukses. Juga pada teman-teman yang telah ikut berpartisipasi, sukses untuk semuanya, sukses untuk semua aktivitas dan skripsinya. Juga semoga selalu sehat ya teman-teman. Amin. Oke, terima kasih Bu Rindang. Saya live ya, Bu. Terima kasih Bu Eni ya. Bye-bye semuanya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu.